Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robal Nurudin dari kelas 11 Ya, channel ini dialihfungsikan sebentar. Sebenarnya bukan dialihfungsikan sih. Channel ini udah nonaktif selama mungkin 2 tahun, hampir 3 tahun. Dan itu semua tentang game. Tapi berhubung sini ada tugas bahasa Indonesia dan harus diupload ke media sosial, jadi ya kalau ada channel YouTube kenapa enggak ya kan? Ya, jadi saya di sini akan mereview atau meresensi sebuah film yang berjudul The Roundup. 여기 수사, 체포 다 불법이야. 좋은 말로 자수시키는 건데 그게 무슨 수사야? 넌 뭐야? 까불인데요. 까불고 있어. 똑바로 얘기 안 하고 뒤지는 거야, 알았어? 강혜사 스팟과 동일해요. 한국인 살인 사건으로 인터폴도 쫓고 있더라고요. 완전 역대급이에요. 네가 강혜상이냐? 딱 한 번만 더 만나자. 내가 한국 갑니다. 형님 여기 찾은 것 같은데요? 오랜만이야. 다들 정신 차려. 눈치채면 끝난다. 내 돈 왜 가져갔어? 내 옛날에 장희수가 아이야. 자 다들 스탠바이. 오늘 강혜상 꼭 잡는다. 너 그냥 좀 맞아야 돼. 살려서 보낸다고는 안 했잖아. Jadi film ini disutradarai oleh Lee Sang-yoon dengan durasi film 1 jam 45 menit dengan genre aksi komedi yang rilis pada tanggal 1 Juni 2020. Jadi film karya sutradara Lee Sang-yoon ini dibintangi oleh jajaran aktor Korea Selatan yang ngancuk. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin meminta maaf jika ada salah penyebutan dalam nama aktor atau bahkan nama tempatnya, karena saya bukan orang Korea ya guys ya, jadi mohon dimaafkan. Dan juga saya memang bukan pecinta drama Korea atau film Korea, tapi saya nonton ini dari serial The Outlast, First Bad Guys dan lain sebagainya, itu saya nonton. Jadi film karya sutradara Lee Sang-yoon ini dibintangi oleh jajaran aktor senior Korea Selatan, mulai dari Ma Dong-suk, pemeran dari film Train to Busan yang mungkin beberapa dari kalian pernah nonton film tentang zombie. Dan ada juga Sang Suk-ko yang namanya Ken Mostard di tahun 2022 melalui perannya sebagai sosok introvert yang memikat Choi Gu-hwa, dan masih banyak lagi seperti Kim Sung Hyun sebagai gangster di Korea, Hee Jon, Park Ji Hwan, Lee Dong Won, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Film The Roundup akan menyoroti kisah seorang detektif Korea yang memburu seorang buronan di Vietnam. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Jadi guys, film ini mengisahkan tentang perjalanan Ma Dong-suk yang memerankan Ma Suk-do sebagai detektif kriminal yang memburu para pembunuh buron di Vietnam. Operasi penangkapan buronan ini dimulai ketika 4 tahun setelah dilakukan operasi penyisiran di Galibongdong, di mana saat itu detektif Ma Suk-do bersama Kapten John Ilman dan tim yang menuju ke Vietnam untuk mengekstradisi tersangka. Maksudnya mengekstradisi itu menyerahkan ya guys ya. Jadi di Vietnam ini mereka ditangkap dan ingin menyerahkannya ke Korea Selatan, seperti itu. Tetapi setelah kedatangannya mereka di sana, mereka menemukan kasus tambahan dan belajar tentang perilaku Kang Hae-suk yang diperankan oleh Song Suk-ko yang merupakan seorang pembunuh paling kejam. Kang Hae-sang sempat melakukan pembunuhan terhadap turis selama beberapa tahun demi uang, tapi sayangnya mereka berdua gagal menangkap Kang Hae-sang dan Kang Hae-sang kembali ke Korea Selatan. Terlebih di Korea, Kang Hae-sang pernah membunuh putra satu-satunya taipan bisnis di Korea. Kegagalannya tersebut membuat mereka berdua atau detektif Ma dan kaptennya kembali ke Korea untuk mengejar Kang Hae-sang kembali. Selama pengejaran yang dilakukan oleh detektif Ma, Kang Hae-sang terus berhasil meloloskan diri dari genggaman polisi dan malah melakukan dan melanjutkan penculikan hingga pembunuhan terhadap warga Korea guys. Jadi si Kang Hae-sang ini benar-benar nggak dia tahu kalau dia itu dikejar, tapi nggak membuat dirinya itu saya udah dikejar saya kabur gitu, enggak, tapi tetap dilanjutin guys. Jadi film itu benar-benar
Apakah kira-kira detektif Ma berhasil menangkap Kaisang dan membawa ke pengadilan untuk dihukum? Silahkan saksikan sendiri. Jadi film ini memiliki konflik utama yang terbilang mengambil inspirasi dari kasus penculikan turis yang sering terjadi pada sejumlah negara di Asia Tenggara. Konflik ini dikemas secara apa adanya seperti film bertema kriminal biasa tanpa adanya sentuhan politik atau semacamnya. Hal ini membuat jalan ceritanya terkesan simpel memang dan nggak ada yang spesial. Tapi kehadiran cerita yang simpel ini justru bikin penonton mudah mencernanya sehingga jadi bisa lebih fokus pada adegan aksinya yang menjadi daya tarik utama filmnya. Jadi film itu berbalut aksi dan komedi guys. Meski unsur komedinya tetap dikedepankan, dan khawatir lain di film ini tidak dibuat konyol. Setiap kali kamu muncul, ketegangan langsung naik. Jadi ketika adegan si Kang Haesang atau si Burden ini datang, ketegangan itu langsung naik. Ia beringas, sadis, dan tak segan membacok siapa saja menghalangi aksinya. Siap-siap aja, ada banyak aksi Kang yang bikin ngilu ketika ditonton. Emang sih banyak banget adegan ngilu yang bisa. Son Suko yang sebelumnya tampil sebagai Mr. Gu di Celebration Note sukses menjadi sosok yang mengerikan di film ini. Sayangnya pertarungan antara detektif Ma dengan liciknya Kang tidak didevelop dengan baik. Sepanjang film, kejaran-kejaran keduanya lebih berorientasi pada fisik daripada taktik. Detektif Ma terasa seperti miskin taktik dalam mengejar dan menyergap Kang. Ia bahkan lebih sering kewalahan dan terlambat datang ke TKP dibanding mengkonfrontir Kang langsung akibat penyelidikan yang bertele-tele. Karakterisasi detektif Ma sendiri juga kurang terdevelop, one-dimensional. Saya sendiri bisa paham bahwa karakteristiknya coba dihadirkan sebagai sosok polisi yang nonsense, namun hal itu malah membuat karakterisasinya menjadi flat. Problemnya bukan pada aktingnya Ma Dong-suk, cuma lebih pada skripnya. Akhir kata, dengan ceritanya yang simple, The Roundup berhasil menjadi sebuah film aksi yang mampu memberikan kepuasan setelah menontonnya. Film ini akan sangat wajib bagi kalian yang suka genre laga atau sedang butuh tontonan yang penuh dengan aksi tanpa plot yang berat. Film ini rekomendasi dari saya. Film ini sudah bisa kalian saksikan di view secara gratis. Jadi, seperti itulah film tentang Roundup. Jujur saya sendiri ketika menontonnya dari awal The Outlaws, itu pun film yang menurut saya memang benar-benar aksinya ya kocak sih saudara. Lucu memang, setiap kali ada adegan pengejaran itu pasti dibalut dengan aksi komedi yang emang pas banget penempatannya. Jadi sangat rekomendasi banget untuk kalian yang pecinta film Korea Selatan. Jadi film ini recommended banget buat kalian ya guys ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.